Selamat siang teman-teman sekalian. Saat ini kita lagi berada di kota Ternate, dan hari ini kita akan mengunjungi sebuah tempat situs budaya sekaligus historis, yakni Benteng Kalamata. Ini adalah lokasi Benteng Kalamata, dan kita akan berjalan melintasi tempat ini sambil melihat apa saja yang ada di dalam benteng ini. Wow, sama seperti benteng-benteng lainnya, kita akan melihat tembok yang tinggi, dan yang menarik di sini adalah kita langsung melihat pegunungan yang ada di depan sana. Wow, keren ya. Sangat penting kita mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti ini untuk melihat dan mengetahui catatan-catatan sejarah peristiwa peninggalan pada zaman dulu. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah bentengnya dan ada catatan sejarah mengenai tempat ini. Nah, Benteng Kalamata terletak di pesisir selatan Pulau Ternate yang berhadapan langsung dengan Pulau Tidore dan Maitara. Benteng yang termasuk dalam wilayah Kelurahan Kayu Merah yang terletak di Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate ini ya memiliki bentuk menyerupai penyu atau kura-kura. Nah, ini bentengnya, dan dilengkapi dengan 4 bastion berbentuk segitiga, serta terdapat pelataran di tengahnya. Nah, ini adalah benteng. Nanti sebentar kita akan naik untuk melihat secara lebih dekat apa saja yang ada di dalam sana. Nah, nama Kalamata konon berasal dari nama seorang pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan kakak dari Sultan Mandarsjah dan paman dari Sultan Kaicil Siburi. Nah, Benteng Kalamata juga dikenal dengan nama Benteng Santa Lucia. Sekali lagi, Benteng Kalamata sebetulnya dikenal dengan nama Benteng Santa Lucia atau Benteng Kayu Merah, di bawah pimpinan Antonio Galvao, yang merupakan seorang Portugis yang membangun benteng ini, dan itu terjadi pada tahun 1540 dengan tujuan utama sebagai basis pertahanan dalam upaya memperluas kekuasaannya di Ternate. Nah, setelah Portugis diusir dari Ternate, benteng ini dikuasai oleh Spanyol dan dirubah fungsinya menjadi pos perdagangan. Nah, dalam sejarah dikatakan bahwa selang beberapa waktu kemudian Belanda hadir di Ternate dan membuat Spanyol terusir dari pulau ini. Nah, di bawah kepemimpinan Peter Both, benteng ini kemudian direstorasi pada tahun 1609 dan fungsinya dikukuhkan sebagai benteng perdagangan. Nah, itu dalam catatan sejarah selalu berganti orang-orang, berganti bangsa dan kerajaan apapun namanya, dan seiring dengan perubahan itu nama juga mulai berubah. Demikian juga fungsinya. Itu yang sering terjadi. Nah, selanjutnya pada tanggal 29 April tahun 1789 pasukan Kaicil Nuku di Ternate, akhirnya Benteng Kalamata dikosongkan pada tahun 1843 oleh Residen van Helbeck. Benteng Kalamata dibuat dari batu karang dan batu andesit yang direkatkan dengan semen kapur dan kalero. Nah, dalam catatan sejarah dikatakan akibat peperangan benteng ini pernah hancur dan beberapa bagiannya telah hilang. Dan kemudian di tahun 1994 sampai 1997 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui kantor wilayah Provinsi Maluku memugar Benteng Kalamata guna mengembalikan keutuhannya. Saat ini meski tampak utuh, namun ada beberapa komponen benteng yang hilang. Salah satunya yaitu parit. Nah, berdasarkan DNA lama, Benteng Kalamata terdapat parit keliling di sekitar benteng. Nah, tapi belum diketahui mengapa parit tersebut tidak ikut dipugar. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa penyebab hilangnya parit benteng ini adalah akibat abrasi laut. Nah, menurut penuturan warga,
pada tahun 1970 hingga 1980-an. Sebenarnya garis pantai masih cukup jauh, yaitu sekitar 100-150 meter dari ujung selatan benteng. Ya, tapi itulah. Nah, saat ini salah satu sisi benteng Kalamata berhadapan langsung dengan laut yang jika tidak dibuat pengaman akan mengikis struktur benteng. Nah, itu beberapa catatan mengenai benteng ini. Dan coba kita berjalan secara lebih dekat untuk melihat benteng ini. Nah, ini adalah sisi bagian depan benteng. Wow, keren sekali. Dan sebagaimana sudah dikatakan tadi, bahwa benteng ini pertama-tama dibangun oleh seorang Portugis namanya Antonio. Dan ya, seperti yang sudah kita lihat bersama tadi, bahwa benteng ini pertama-tama oleh orang Portugis yang membangun ini diberi nama Benteng Santa Lucia. Wow, keren sekali. Santa Lucia menunjuk pada orang kudus. Orang Portugis ini luar biasa. Wow, keren sekali teman-teman. Dan teman-teman, lebih menarik lagi adalah tempat ini langsung bersebelahan atau berhadapan dengan pegunungan yang ada di depan sana. Nah, kita akan mencoba untuk melihat, tapi memang suasana pada hari ini panas sekali. Nah, kita akan naik ke atas untuk melihat secara lebih dekat ini bentengnya. Wow, tempat ini terletak persis di tengah-tengah kota dan tidak ada tarif. Kita langsung masuk tanpa dipungut biaya. Tadi saya masuk tidak ada orang dan ya tidak dipungut biaya, sehingga saya langsung masuk. Oke, begitu teman-teman. Nah, ini adalah bentengnya. Nah, sekali lagi teman-teman, ini adalah bagian dalam dari benteng Santa Lucia yang pertama-tama dibangun oleh seorang Portugis. Nah, sekali lagi teman-teman, wah, suasana pada hari ini panas sekali. Tetapi yang paling penting adalah kita bersyukur, berterima kasih karena hari ini bisa mengunjungi sebuah situs atau tempat bersejarah yang ada di kota Ternate, Maluku Utara. Sekali lagi ya, kita pantas bersyukur karena berkesempatan bisa mengunjungi situs seperti ini. Wow, memang keren sekali. Ya, suasana pada hari ini paling sangat amat panas sekali, teman-teman. Panas sekali. Tapi ya tidak apa-apa, tidak menyurutkan semangat saya untuk mengunjungi tempat ini. Ya, ini tinggal benteng yang kosong, tidak ada apa-apa di dalam sini. Tapi yang paling penting adalah catatan sejarah dan bukti sejarah bahwa pernah orang-orang Portugis datang ke tempat ini dan membangun benteng ini. Dan seperti dalam catatan sejarah tadi dikatakan bahwa seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan sosial politik, dan juga ya masuk keluar secara bergantian bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Seperti pertama orang Portugis datang, kemudian orang Spanyol, kemudian orang Belanda, lalu kemudian masyarakat setempat. Demikian juga tempat ini selalu berubah-ubah namanya. Dari awalnya adalah Santa Lucia, kemudian berubah nama seiring dengan perkembangan, dan hari ini diberi nama Kalamata. Itu. Tapi kita harus bangga dengan orang-orang Portugis, karena beberapa benteng Portugis yang saya kunjungi itu, mereka selalu memberi nama benteng itu dengan nama Santa atau Santo. Hari ini kita mengunjungi satu benteng, namanya adalah Santa Lucia. Itu, teman-teman. Sekarang kita akan terus berjalan melintasi tempat ini untuk melihat secara lebih dekat lagi.
Oh, ternyata di dalam ini ada sebuah sumur. Ini adalah sumurnya. Wow, ini adalah bagian atas dari benteng ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah pintu masuk. Wow. Sekali lagi teman-teman, yang menarik dari benteng ini adalah langsung berhadapan dengan pegunungan yang ada di depan sana. Wow, keren sekali pemandangannya teman-teman. Wow, luar biasa. Diapit oleh beberapa gunung. Luar biasa Ternate. Wow, keren sekali pemandangan-pemandangan. Nah, sama seperti benteng-benteng lain, ada pintu-pintu dan juga ada ruang-ruang terbuka. Ya, tentu sesuai dengan fungsi dan kedudukan dari benteng yang dibangun. Di Ternate saya sudah mengunjungi sekitar 3 atau 4 benteng dan bersyukur bisa melihat secara lebih dekat benteng-benteng yang ada di kota Ternate yang awal mulanya semuanya dibangun oleh bangsa Portugis. Keren. Nah, nice. Ini teman-teman, kamu bisa melihat. Wow, langsung berhadapan langsung dengan gunung yang ada di belakang sana. Wih, mantap sekali. Ya, memang suasana pada hari ini panasnya ndak karu-karuan. Tapi ya, yang paling penting adalah kita bisa mengunjungi tempat atau situs bersejarah yang memberikan pengetahuan, tapi juga mengingatkan kepada kita sekalian akan kehadiran orang-orang pada zaman dulu. Dan ya, kita juga pantas bersyukur kepada pemerintah setempat, warga setempat yang tetap menjaga dan melestarikan tempat-tempat seperti ini, sehingga kita bisa melihat dan bisa bercerita mengenai peninggalan-peninggalan pada zaman dulu. Karena memang jika ada cerita dan tidak ada bukti tentang cerita itu, maka ya hanya akan merupakan cerita kosong belaka. Oleh karena itu harus dibuktikan dan harus dikuatkan dengan bangunan atau benda fisik lainnya, sehingga bisa digambarkan secara gamblang dan jelas mengenai tempat itu. Itu yang paling penting. Dan kita bersyukur bahwa tempat-tempat ini dijaga dan dilestarikan oleh warga setempat, teristimewa pemerintah setempat yang menjadikan lokasi ini sebagai cagar budaya. Wow. Nah, saya masih terkagum-kagum dengan melihat pegunungan yang ada di sebelah sana. Paling mantap sekali. Wow. Paling sangat amat keren sudah. Begitu teman-teman. Ya, dia terletak persis di depan jalan sehingga sulit untuk menemukannya. Begitu teman-teman. Jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman. Hari ini kita sudah mengunjungi Benteng Kalamata yang merupakan cikal bakal awalnya adalah Benteng Santa Lucia yang dibangun oleh Antonio dari seorang Portugal. Dan kita bersyukur hari ini tempat ini masih berdiri kokoh kuat untuk dikisahkan sebagai sebuah peninggalan sejarah. Itu hal yang paling penting. Nah, begitu teman-teman. Wow, keren sekali. Tahun 1500-an barang-barang ini sudah ada. Ini adalah sisi atau bagian luar dari benteng ini. Ya, memang
tidak ada apa-apa di dalam, hanya benteng kosong. Tapi yang paling penting tadi catatan sejarah dan apa saja yang ditinggalkan yang menggambarkan atau melukiskan tentang tempat ini. Wow, paling sangat amat keren teman-teman, apalagi latar gunung yang ada di sebelah sana. Ya, sekali lagi teman-teman, dari banyak tempat-tempat bersejarah yang kita kunjungi, itu kita menemukan bahwa paling banyak itu dipelopori oleh orang-orang Portugis, bangsa Portugis. Wow, keren. Maka kita pantas bersyukur kepada orang-orang Portugis. Sekali lagi, yang paling saya suka lagi adalah, ya, saya sebagai orang Katolik ya harus bangga dengan orang-orang Portugis, karena setiap kali membangun tempat-tempat di mana mereka kunjungi itu selalu diberi nama Santo atau Santa. Ini hari ini kita mengunjungi tempat yang diberi nama oleh saudara kita Anton. Ketika membangun tempat ini, dia beri nama Santa Lucia. Wow, keren sekali. Dan ini adalah latar dari bagian luar dari benteng ini. Nah, kita terus berjalan melintasi benteng ini bagian luar. Nah, disusun dari bebatuan yang sangat kuat, luar biasa. Nah, ini pasti pemandangannya akan lebih keren lagi pada pagi hari atau pada sore hari, karena kita akan melihat pemandangan alam yang keren tentunya. Wow, suasana pantai, pegunungan, memang mantap betul. Terima kasih banyak. Ya, sekali lagi teman-teman, pantas bersyukur kepada Tuhan karena bisa mengunjungi tempat-tempat seperti ini. Yeay, paling mantap sudah ini teman-teman. Suasana pada siang hari ini bukan cuma cerah, tapi panas ndak karu-karuan. Panas ndak karu-karuan berarti panas sekali. Panas sekali berarti panas bingit. Wow. Ini suasana pantai, di bagian sana adalah pelabuhan. Nice. Wow. Yeay. Itu kapal feri sudah mulai stop. Dari sini saya akan mengunjungi tempat yang lain lagi, karena memang banyak sekali tempat-tempat wisata, tempat-tempat bersejarah di Maluku Utara. Karena memang pada zaman itu orang-orang Portugis, orang-orang dari barat itu mereka ke sini karena Maluku dan Maluku Utara terkenal dengan rempah-rempah. Oleh karena itu orang-orang Eropa pada zaman itu, ya, mereka datang untuk mencari dan menemukan rempah-rempah yang ada di Kepulauan Maluku dan Maluku Utara. Nah, selain itu juga, ya, mereka menyebarkan agama yang mereka anut, tentu sesuai dengan kesaksian hidup mereka. Tapi yang paling penting, mereka datang dan melakukan sesuatu untuk warga masyarakat di mana mereka kunjungi. Itu hal yang paling penting. Begitu teman-teman. Gitu teman-teman.
Jadi terima kasih kita semua sudah mengunjungi tempat ini. Oke, sekali lagi teman-teman, dari kota Ternate kita menikmati suasana kota Ternate yang diapit oleh pegunungan-pegunungan dan pemandangan alam yang keren-keren. Sekali lagi dari kota Ternate bersama saya Robot Inuhan. Jangan lupa untuk menikmati hidup, karena hidup ini hanya satu kali, bos. Ketika kamu masih kuat, teruslah berjalan, teruslah melangkah. Karena ketika engkau tua, engkau tidak bisa lagi melakukan hal yang sama. Kalaupun bisa, itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan tidak selincah seperti sekarang ini. Nah, penting untuk berjalan-jalan dan melihat supaya bisa berkisah, ya juga menambah wawasan dan pengetahuan kita. Itu yang paling penting. Sekali lagi dari kota Ternate, Maluku Utara, Keuskupan Amboina. Selamat siang, berkah dalam.